Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hablil Ikhwana SEMM, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang penelitian. Saya sebagai dosen yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi telah melakukan beberapa penelitian. Yang pertama, pada tahun 2015, judul penelitian yang saya lakukan adalah analisis dampak pasar modern terhadap pasar tradisional di Kota Medan, di mana saya berlaku sebagai ketua peneliti dan sumber dananya berasal dari PDP Dikti. Kemudian pada tahun 2016, saya meneliti dengan judul pengaruh efektivitas Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen terhadap manajemen laba. Di sini saya bertindak sebagai anggota peneliti. Sumber dana dari penelitian ini adalah PDP Dikti. Kemudian pada tahun 2017 saya meneliti dengan judul pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai di PD Pasar Medan. Saya bertindak sebagai ketua peneliti, di mana sumber dananya adalah mandiri. Pada tahun 2018, penelitian yang saya lakukan berjudul pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu AH Nasution Medan. Saya bertindak sebagai ketua peneliti, di mana sumber dananya adalah dana mandiri. Pada tahun 2018 juga, saya meneliti dengan judul pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pasien pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan, bidang data dan rekam medis. Saya bertindak sebagai ketua peneliti dan sumber dananya adalah dana mandiri. Selanjutnya, masih di tahun 2018, saya meneliti judulnya adalah pengaruh ketersediaan kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan disiplin kerja terhadap kinerja driver Grab Indonesia cabang Medan, di mana saya bertindak sebagai ketua peneliti dan sumber dana penelitiannya adalah mandiri. Pada tahun 2018 juga saya meneliti dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penempatan jabatan pegawai pada Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Jabatan saya dalam penelitian ini adalah ketua peneliti, di mana sumber dananya adalah dana mandiri. Selanjutnya di tahun 2019 saya meneliti dengan judul pengukuran tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kantor desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Studi menggunakan indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan keputusan Menpan nomor 25 tahun 2004. Saya bertindak sebagai ketua peneliti dan sumber dana penelitian ini adalah dana mandiri. Kemudian penelitian yang telah dilakukan juga pada tahun 2019, judul penelitian saya adalah pengaruh kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan pada CV perusahaan motor transport ondernemer Hasan atau PM Toh Banda Aceh. Saya bertindak sebagai ketua peneliti
dan sumber dana penelitiannya adalah dana mandiri. Yang ke-10 adalah pada tahun 2020 saya meneliti dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada UD Nacen Rupat Serdang Bedagai. Pada penelitian itu saya bertindak sebagai ketua peneliti dengan sumber dana mandiri. Kemudian pada tahun 2021 ya, judul penelitian saya adalah Analysis of Standard Operational Procedures or SOP in Doing Services and its Influence on Patient Satisfaction at Klinik Medan Medical Center. Saya bertindak sebagai ketua peneliti dan sumber dananya adalah dana mandiri. Kemudian publikasi karya ilmiah yang telah saya lakukan adalah pada tahun 2016 dalam jurnal nasional berjudul Analisis Dampak Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional di Kota Medan yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi volume 5 nomor 2 Fakultas Ekonomi Unifa Medan. Pada tahun 2017 dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aktivitas Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi, volume ke-6 nomor 2, Fakultas Ekonomi Unifa Medan. Pada tahun 2017 yang sama, dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengawasan Pimpinan terhadap Kinerja Pegawai di PD Pasar Medan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Bisnis Progress, volume ke-8 nomor 3, STIE Bina Karya. Kemudian pada tahun 2018 dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Sumber Daya Manusia terhadap Penempatan Jabatan Pegawai pada Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai dipublikasikan pada Jurnal Manajemen Terpadu volume 1 nomor 1 Fakultas Ekonomi Unifa Medan. Di tahun 2018 yang sama dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ketersediaan Kelengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Driver Grab di Grab Indonesia Cabang Medan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi volume ke-7 nomor 2 Fakultas Ekonomi Unifa Medan. Di tahun 2018 juga dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan, Bidang Data dan Rekam Medis, telah dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Bisnis Progress, volume ke-9, nomor 1, STIE Bina Karya. Selanjutnya pada tahun 2018 ya, dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu AH Nasution Medan telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Bisnis Progress volume ke-9 nomor 2 STIE Bina Karya. Pada tahun 2019 dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Publik Kantor Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, studi menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Keputusan Menpan nomor 25 tahun 2004, telah dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Bisnis Progress volume ke-10 nomor 1 STIE Bina Karya.
Di tahun 2019 juga, dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja Karyawan pada CP Perusahaan Motor Transport Onder Nomor Hasan atau PMTOH Banda Aceh, dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Bisnis Progress, volume ke-10 nomor 2, STIE Bina Karya. Selanjutnya, di tahun 2020, dalam jurnal nasional, penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada UD Nacen Rupat Serdang Bedagai telah dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Bisnis Progress, volume ke-11, nomor 1, STIE Bina Karya. Dan yang terakhir, di tahun 2021 ini, dalam jurnal internasional bereputasi, penelitian saya yang berjudul Analysis of Standard Operational Procedures or SOP in Doing Services and its Influence on Patient Satisfaction at Clinic Medan Medical Center telah dipublikasikan di International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences. Pada volume pertama nomor 1, penerbit Raja Publika. Baik, selanjutnya penelitian yang menjadi unggulan, ya, yaitu Analysis of Standard Operational Procedures or SOP in Doing Services and its Influence on Patient Satisfaction at Clinic Medan Medical Center. This study aims to find out what are the standard operating procedure or SOP that must be applied in providing services to patients at the Clinic Medan Medical Center. How does the application of standard operating procedures applied by employees in providing services to patients at the Clinic Medan Medical Center on patient satisfaction? How much influence the application of standard operating procedure applied by employees in providing services to patients at the Clinic Medan Medical Center on patient satisfaction? From the conclusions above, the authors suggest that employees and leaders should improve SOPs within the company's internal in order to provide excellent services to patients. Leaders and employees should maintain patient satisfaction by improve clinical facilities. Kemudian luaran penelitian yang diunggulkan tadi telah diterbitkan atau dipublikasikan pada International Journal of Educational Review, Law and Social Science, volume pertama nomor 1, penerbit Raja Publika. Dan rencana ke depan, saya sebagai peneliti berencana akan lebih memperluas cakupan penelitian sebelumnya. Dari yang hanya mencakup sebuah klinik menjadi beberapa klinik, bahkan rumah sakit yang ada di Kota Medan, dan mempublikasikannya ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Demikian penyampaian pernyataan diri dosen PDD UKT-PT bidang penelitian dari saya, Hablil Ikhwana, SEMM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.